Gitu paling. Alhamdulillah seru ya. Tinggal Ini Seru Kang, coaching nih sama seru Kak Kang. Reza nih. seru banget Zoom meeting terakhir ini. Masih dilanjutkan atau sudah kan? Kalau nggak ada lagi ya aman. Berarti Ada kita lagi? sudahi. Kang, izin bertanya boleh, Kang? Masih ada kan? Boleh siapa? Apa? Lona mau bertanya. Oh, Mm-mm. karena. Nah, jadi tadi kan kita bahas tentang masalah mengelola perasaan. Nah, Lona Mm-mm. tuh jadi kepo kalau misalnya zaman dahulu itu, zaman waktu Siro, zaman waktu Nabi dulu, kira-kira gimana sih cara Nabi ngatur atau mengajarkan sahabat-sahabatnya untuk mengelola perasaannya yang Kang Den tahu? Mungkin itu aja. Terima kasih. Ya, justru menarik ya. Justru dulu jadi gini. eh salah satu alasan kenapa Nabi itu diturunkan di Arab itu karena kemurnian cara mereka mengekspresikan perasaan, gitu ya. Kemurnian cara mereka mengekspresikan perasaan. Makanya ada kisah soal Arab Baduy, gitu ya. Nah, tapi kemudian kemurnian ini nanti cara ekspresinya kemudian lama-lama, ya itu tadi, lama-lama kelihatan banget. Makanya orang tuh saling, apa ya, contohnya gini, ekspresi gini. Orang kafir Quraisy itu, orang Mekah itu sangat membenci orang yang menodai agama nenek moyang, termasuk Rasulullah. Kemudian mereka membenci Nabi Muhammad SAW. Dibenci itu. Tapi ketika mereka mau berdagang, berniaga, dan menitipkan barang-barang, mereka pasti ke Nabi. Gitu. Terus ditanya sama Nabi, loh katanya kamu benci aku. Ya aku benci ketika kamu tidak beribadah pada Tuhan kami. Tapi kamu yang paling kami percaya ketika kami mau menitipkan barang. Murni, gitu. Ekspresinya tuh jujur. Jadi aku benci kamu, tapi kalau aku mau berdagang, aku paling percaya sama kamu. Karena kamu paling benar melihara perdagangan. Dan paling jelas, paling clear soal keuntungan, kerugian, cacat, dan macam-macam. Cacat barang ya. Terus juga apalah, biaya penyusutannya paling aman. Gitu, amanah. Nah, orang Mekah tuh tipenya yang paling ekspresif dan genuine. Tapi kemudian perkembangan Islam makin maju. Nah, mulai Siroh, ini karena ngomongin Siroh ya, saya juga seneng banget ngomongin Siroh nih, gara-gara Lona ini ya. Ketika mulai kaum ya Rasulullah hijrah ya ke Yasrib waktu itu yang sekarang jadi Madinah, kan kaum Ansor tuh beda. Kaum Ansor itu terhadap perasaan mereka lebih mengelola, mencari padanan kata yang tepat karena memang mereka bukan tipe pedagang negosiator yang genuine banget. Maka mereka punya mekanisme yang ada bempernya. Jadi kalau ngomong tuh agak muter-muter dulu. Gitu. Contohnya saya lupa perangnya apa. Perang Hunain. Ya. Jadi kalau Lona buka Siroh terus ada perang Hunain, maka akan yaitu setelah Fatul Mekah, setelah kondisi Fatul Mekah. Jadi Mekah udah dikuasai lagi ya sama kaum muslimin, lalu mereka nyerang Taif waktu itu ya. Kira-kira Taif mau berserah nggak sama Islam? Nggak, ya udah kita serang. Nah, waktu itu orang-orang yang baru masuk Islam dari kaum Mekah itu ikutan. Tapi ikutannya paling belakang perangnya. Dan yang paling duluan yang perang itu siapa? Kaum Ansor ya. Terus akhirnya bisa perang dan menang, alhamdulillah menang. Terus apa yang terjadi sama Rasul tuh pembagian harta rampasan perang tuh gini. Kamu jadi yang baru masuk Islam, kamu tuh dapat satu lembah beserta isinya. Jadi ada ratusan ekor domba. Nah, pembagiannya tuh di persepsi nggak imbang. Gitu. Nah, kebetulan pemimpin pasukan dari apa namanya? Dari orang Madinah, kaum Ansor itu namanya Sa'ad bin Ubadah. Terus tiba-tiba ngomong menghadap Rasulullah. Duhai Rasulullah, ini mohon maaf sekali ya Rasulullah. Mohon maaf nih, ini mohon maaf banget nih ya. Ini mohon maaf nih. Apakah ada yang salah nggak ya kira-kira Rasulullah dari cara Rasulullah membagi harta rampasan perang? Ini mohon maaf, ini barangkali ada yang salah gitu ya dari cara membaginya. Kebayang nggak? Itu halus banget ya. Halus banget itu, halus banget. Terus tapi Rasulullah ngerti. Terus Rasulullah bilang apa?
Kenapa, duhai Sa'ad? Kaummu yang menyuruhmu ke sini ya? Oh, enggak. Kalaupun ada kesamaan pikiran, karena kami mungkin sudah satu hati, gitu kata Sa'ad. Jadi Sa'ad nggak mau bilang bahwa dia itu disuruh oleh kaumnya, coba tanya ke Rasulullah kok bisa beda gitu sih pembagian harta gono gini, harta rampasan perangnya, kok jadi harta gono gini. Terus digituin, langsung Rasul bilang gini, makanya cek deh ya, setelah perang Hunain di sirahnya tuh, dikumpulin, yo pada kumpul semua, yang Ansor kumpul, wahai Ansor kumpul. Serius? Kumpul ya Rasul? Kata Sa'ad. Ya kumpul. Oke, dikumpulin semuanya, termasuk anaknya ya, Qais bin Sa'ad. Kumpul semua. Nah, udah dikumpulin, Rasul pidato di depan. Mengapa tidak kalian bilang aja, hai Rasulullah, bukankah engkau ketika hijrah dalam keadaan tidak berdaya, lalu kami memberi kamu makan? Duhai Rasulullah, bukankah kamu datang ke kami dalam keadaan hina, lalu kami memuliakan? Duhai Rasulullah. Nah, pas diomongin 1-2 kalimat itu tuh, mereka udah mulai nangis. Termasuk yang paling nangis tuh Sa'ad bin Ubadah. Tuh kan, kenapa sih suruh gua ngomong? Tuh kan. Padahal kan benar ya, mereka merasa tidak adil. Duhai Rasulullah, bukankah semua orang di dunia ini mendustakan engkau, sementara kami meyakininya? Kenapa kalian nggak bilang gitu kepada saya? Gitu. Rasul tuh lagi ngajarin mengekspresikan emosi yang tepat. Kebayang nggak ya? Tapi pada nangis. Enggak ya Rasul, nggak jadi. Enggak. Pada nangis semua, itu pada nangis. Orang-orang Mekah tuh pada ngeliatin. Ngapain sih ini lebay banget? Karena lagi diajarin sama Rasul cara mengekspresikan emosi. Pada nangis. Maka teman-teman kalau nggak percaya, cek aja di Ali As-Salabi ya, di kitab At-Tirmidzi ya. Sama'il Al-Muhammadiyah tuh ngajarin kaum Ansor mengekspresikan perasaannya. Kenapa kalian nggak bilang gitu aja? Enggak. Nah, terakhir Rasul bilang, apakah kalian rela aku memberikan harta-harta terbaik dunia pada orang-orang yang baru masuk Islam supaya mereka bahagia, sementara kalian hanya aku sisakan Allah dan Rasulnya untuk menjadi milik kalian. Wah, langsung saat Ubadah berdiri. Kami rela Allah dan Rasulnya bersama kami. Biarlah harta dunia mereka yang miliki. Allahu Akbar. Ya, gitu. Jadi ternyata kaum Ansor itu paling takut dalam mengekspresikan emosi terkait relasi antar manusia. Tapi kalau itu hubungannya sama Allah, maka aku akan bisa mengekspresikannya. Nah, langsung Rasul bilang gini, sesungguhnya semurni-murni perasaan adalah perasaan yang membuat kita semakin dekat sama Allah. Gitu. Makanya rasa ini dikelola supaya kita untuk bisa mendekatkan sama Allah ya. Rasa apapun itu ya. Maka kalau nggak percaya, baca Hunain itu ya. Hunain itu. Karena waktu itu saya riset peristiwa itu lagi mau nge-profile kepribadiannya Sa'ad bin Ubadah. Tokoh yang dermawan banget di kaum Ansor, bahkan berani nantang perang dan mau duel sama Abu Bakar dan Umar, gara-gara anaknya Qais bin Sa'ad itu disuruh untuk berhemat. Wah, itu keren banget kisahnya. Gitu kira-kira. Kalau kebayang ya, seru ya. Jadi bahas sih loh, jadi panjang lagi ya. Aduh. Udah capek Itu aja.